duduk merenung di pinggiran, memikirkan apakah aku harus benar-benar pindah dari kota ini, ataukah harus bertahan. Jujur saat ini, aku masih bingung. Melihat keadaan Raihan yang masih sakit, aku tidak tega jika harus membawa dia melakukan perjalanan jauh. Tapi, kalau terus bertahan di tempat ini, merasa tidak tenang, sebab Mas Ibnu terus saja mengganggu. Ya Allah, beri aku petunjuk. Membuka lemari, mengambil tas kecil yang aku selipkan di dalam sana, kemudian mengeluarkan sebuah ATM tabungan Raihan, uang penjualan mobil, serta rumah Mas Ibnu. Sepertinya aku harus mengembalikan uang tersebut kepada ayahnya Raihan, sebab uang itulah sumber permasalahan kami. Mas Ibnu itu tidak pernah peduli dengan anaknya, tapi dia ingin membawa Raihan karena uang yang ada di tanganku. Mama kok melamun? Raihan mengusap punggung tanganku sambil menatap sendu wajah ini. Aku melengkungkan bibir sambil mengelus pipi pria kecil itu. Mama jangan bersedih terus ya. Baca haukalah. Kalau mama sedang sedih, insya Allah akan menjauhkan mama dari segala luka dan duka. Nasihatnya lagi, usia putraku memang masih kecil, tapi kalau soal nasihat, dia teramat bijak, melebihi orang dewasa. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah yang maha luhur dan maha agung. Mengusap wajah, menghubungi Andita, meminta dia untuk menemani Raihan karena aku ingin menemui Mas Ibnu. Tekadku sudah bulat, ingin mengembalikan semua yang aku ambil dari Mas Ibnu, supaya hidup kami menjadi tenang. Insya Allah, aku dan anakku tidak akan kekurangan makanan. Aku masih bisa bekerja, masih mendapatkan penghasilan yang lumayan tiap bulannya, dan itu semua cukup untuk membiayai hidup kami berdua. Lebih baik hidup pas-pasan daripada memiliki banyak uang, tetapi hidup kami tidak tenang, selalu diganggu oleh Mas Ibnu. Setelah Andita sampai, gegas diriku menghubungi Mas Ibnu, memintanya untuk menemuiku di sebuah restoran, dan dia langsung menyetujuinya. Semoga saja setelah ini dia tidak akan lagi mengganggu. Pelan-pelan berjalan menaiki undakan menuju pintu masuk restoran. Sepertinya Mas Ibnu dan Lucy sudah menunggu di dalam, karena aku lihat ada mobil Mas Ibnu terparkir di depan. Dengan perasaan tidak karuan, ku hampiri dua insan yang sedang dimabuk asmara itu. Pecandu dosa yang tidak kenal adab. Bahkan hukum Islam pun mereka tentang. Cinta telah membutakan mata hati mereka, sehingga tidak peduli dengan orang sekitar yang merasa tersakiti. Ada si buruk rupa, sapa Lucy sambil mempererat pelukannya kepada Mas Ibnu. Lebih baik buruk rupa daripada buruk kelakuannya, Lucy, jawabku seraya mengangkat satu ujung bibir. Merasa kesal karena dia selalu mencela fisikku yang tidak secantik dia. Padahal kecantikan yang dia miliki hasil modifikasi di beberapa negara, tidak alami. Jaga mulut kamu, Mailah, sungutnya sambil berusaha meraih kerudungku. Kebiasaan, hobi banget tarik-tarik kerudung orang. Lah, kenapa kamu tersinggung? Mengernyitkan dahi. Heran sama orang satu ini, mudah tersinggung dan tersulut emosi. Sudah, gak usah ribut. Mana ATM-nya, Mailah? Aku gak ada waktu basa-basi sama kamu. Timpal Mas Ibnu, bagai belati menusuk hati. Perih, sakit tak terperi. Mas, kalau bisa kamu kasih Raihan separuh uang penghasilan rumah kamu. Dia punya hak atas harta kamu. Jangan kamu habiskan dengan Lucy. Lagian, apa sih yang membutakan mata hati serta pikiran kamu hingga kamu menjadi budak cintanya Lucy? Padahal kamu tahu sendiri kan, kalau dia sudah berkhianat, bahkan sampai benih laki-laki lain. Aku berucap sambil menatap mata Mas Ibnu, melihat masih adakah aku di dalam sana. Dan ternyata sudah tidak ada cinta yang tersisa. Semua telah sirna terhapus oleh cinta semu yang dia rasa kepada gundiknya. Biarlah, aku pun sudah tidak lagi mengharap dia kembali. Raihan itu anak kamu, sudah menjadi tanggung jawab kamu seutuhnya. Dia juga tidak mengakui kalau aku ini ayahnya.
Jadi, untuk apa aku memberi dia nafkah? Lebih baik uangnya aku pakai untuk biaya hidupku dan juga keluarga baruku kelak. Jawab Mas Ibnu enteng. Aku mengepalkan tangan di samping tubuh. Marah, kesal, benci, juga muak bercampur menjadi satu. Andaikan saja tidak berdosa, ingin rasanya ku pecahkan batok kepala Mas Ibnu. Melihat masih adakah otak laki-laki itu di dalam sana. Kenapa diam? Mana ATM-nya? Lucy menimpali sambil menodongkan tangan memasang wajah sombong. Tidak ada. Kamu jangan macam-macam sama kami, Mailah. Kamu di sini itu sendirian. Gertak pria berkulit sawo matang tersebut. Menatap nyalang wajahku. Sorot mata Mas Ibnu sudah dipenuhi dengan kebencian. Di mana cinta yang selalu dia ucapkan dulu? Tidak adakah lagi cinta dan kasih sayang walaupun hanya sebutir tepung di dalam hatinya? Sehingga dia terlihat begitu membenci dan tidak ada belas kasihan sama sekali terhadap diri ini. Mailah, mana kartu ATM-nya? Mas Ibnu mulai meninggikan nada bicara, membuat pertahananku sedikit goyah. Karena takut dia berbuat nekat dan melukaiku. Aku masih memiliki Raihan yang sangat membutuhkan kasih sayang dariku. Jika terjadi sesuatu denganku, maka siapa yang akan menjaga serta merawat dia? Mailah, jangan buat kesabaranku habis ya. Lelaki berjambang tipis itu merebut paksa tas yang menggantung di pundak, menarikku hingga diri ini hampir terjatuh. Jangan kasar sama perempuan. Aku terperanjat kaget ketika tiba-tiba tangan kekar Abraham mencengkram erat rahang Mas Ibnu dan mengambil kembali tasku. Jangan ikut campur kamu, Bram. Mas Ibnu menepis kasar tangan Abraham, ingin menghadiahi mantan tunangannya Lucy dengan bogem mentah. Akan tetapi, pria berambut gondrong itu segera menangkis. Semua yang berhubungan dengan Mailah dan Raihan akan menjadi urusan aku, Ibnu, ucap Abraham penuh dengan penekanan. Wajah pria beralis tebal tersebut sudah memerah padam, dengan rahang mengeras dan gigi bergemeretak. Terlihat seram jika dia sedang terbakar emosi. Kayaknya ada yang berlagak sok jadi pahlawan kesiangan di sini, Mas. Cocoklah. Yang satu kere, sok alim, yang satu buruk rupa. Cicit Lucy menatap mencemooh ke arahku dan juga Abraham. Kamu diam. Dengan nada meninggi, si pemilik mata sayu menunjuk wajah Lucy dan menatapnya dengan sorot penuh amarah. Namun ada setitik cinta dalam tatapannya. Ya, aku yakin pasti Abraham masih memendam cinta kepada mantan tunangannya. Sebab yang aku tahu, Abraham itu bukan tipe laki-laki yang mudah jatuh cinta. Namun, jika dia sudah mencintai seseorang, maka dia akan sangat susah berpaling dari cintanya. Apalagi sampai melupakan wanita yang teramat dia kagumi. Maka dari itu, Abraham masih menyandang status lajang, walaupun usianya sudah tidak lagi muda. Ayo Mailah, kita pulang. Abraham menoleh ke arahku, menatap sekilas wajah ini dan berjalan mendahului. Aku berjalan mengekor di belakang Abraham, tanpa berani berkata apa-apa, apalagi bertanya, kenapa dia bisa berada di tempat ini. Kamu itu bodoh banget sih, Mailah. Kenapa kamu harus menyerahkan uang hasil penjualan rumah kepada Ibnu? Itu uangnya Raihan, haknya Raihan, Mailah, rutuk Abraham sambil menutup pintu dengan keras. Terlihat kalau amarah laki-laki itu masih meninggi. Aku cuma mau hidup tenang, Bram, jawabku pelan. Memangnya kamu pikir setelah kamu menyerahkan uang itu, Ibnu bakalan berhenti mengganggu kamu? Sungutnya lagi. Hening, aku tidak bisa menjawab apa-apa. Hanya helaan nafas kami yang terdengar, juga suara deru mesin kendaraan yang mulai dihidupkan. Nggak kamu, nggak Lucy, semuanya kelihatan sangat patuh dan takut kepada Ibnu. Padahal dia itu pria lembek, nggak punya pendirian. Dia terus saja menyerocos tanpa jeda, meluapkan kekesalannya. Sedang aku hanya bisa diam, membuang pandang ke luar jendela. Percuma aku menjawab, apalagi mendebat. Jika keadaan Abraham sedang tersulut emosi seperti itu, pasti dia tambah meradang, dan aku yang akan menjadi sasaran kemarahannya. Mai,
Jangan diam terus dong. Aku lagi ngomong sama kamu, hardik Abraham sambil menghentikan laju mobilnya, menatap wajahku sangat lama. Terus aku harus jawab apa? Aku takut sama kamu. Kalau kamu lagi marah-marah seperti itu, Bram. Lirih aku berujar, laksana bisikan angin yang berhembus di padang pasir. Abraham menghela nafas panjang, menyibak rambutnya ke belakang, lalu menyandarkan tubuh di sandaran jok mobil. Tolong ambilkan aku minum, Mailah. Dia menunjuk botol air mineral yang ada di depanku. Gegasku ambil botol air tersebut, membuka tutupnya, dan memberikannya kepada Abraham. Terima kasih. Maaf, sudah marah-marah dan membuat kamu takut, ucapnya lagi. Mulai memelankan nada bicara, mengontrol emosi yang membakar jiwa. Bersambung.